Pak. Jangan mundur. Yang mundur nggak berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Hamid insya Allah pergi haji, umroh, berziarah ke makam Nabi, duitnya banyak, hutangnya lunas, dapat keturunan yang soleh dan solehah. Ya Rabbal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asra'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis sahih Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi Mustafa Khalil Sidana wa firlana mamana ya wasi'al kami. Ya Rabbi Mustafa Khalil Sidana wa firlana mamana ya wasi'al kami. Nabi Putara Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamana ya wasi'al karam. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia yang dipuja Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamana ya wasi'al karam. Harap syafaatnya Nabiullah Muhammad, harap syafaatnya Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamana ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, nikmat udah banyak Allah kasih, betul? Alhamdulillah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat diciptakannya baginda Nabi besar Muhammad
bumi kalau tidak aku ciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat badan kita, mata dua, alhamdulillah. Bu, kalau matanya dua, atau di depan, atau di belakang, enak gak? Enak gak? Hidung, ya Allah, bolongnya ke bawah. Coba kalau bolongnya ke atas. Hah? Air hujan masuk. Kalau mandi masuk ke air, alhamdulillah. Telinga dua, kanan kiri, kaki dua, alhamdulillah. Hati-hati, semua yang ada di tubuh kita, al-yauma, bareng-bareng, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, mulut kamu akan dikunci. Kenapa mulut? Karena yang paling banyak dosa adalah mulut. Kita berantem gara-gara mulut. Kita ribut gara-gara mulut. Maka nanti hari kiamat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu mulut dikunci. Mulut, jangan berbicara. Wa tukallimuna aydihim, semua tangan di kita berbicara, jari-jari berbicara, semuanya bergerak. Semuanya minta, ya Allah, saya Alis pengen bersaksi dulu bulan bin bulan di dunia begini. Semuanya hadirin. Bima kanu yaksibun, semua yang Anda kerjakan akan dipertanyakan di hadapan Allah, dan semua tubuh akan bersaksi. Apakah itu? Kira-kira maulid ini diadakan enak apa enggak? Tolong, maulid ini diadakan enak atau tidak? Enak. Bagus atau tidak? Bagus. Sampai mamanya ada bacaan Al-Quran enggak? Ada. Ada sholawat enggak? Ada. Ada silaturahmi enggak? Ada. Ada sodakohnya enggak? Ada. Ada tokoh masyarakatnya enggak? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya maulid bagus atau tidak? Bagus. Bagus atau tidak? Bagus. Kalau ada yang enggak demen maulid, itu orang bagus atau enggak? Bagus. Bagus. Ya, tidak ya? Bagus mulu. Kita tahu sholat 5 waktu karena siapa? Rasulullah. Kita mendirikan masjid karena perintah Rasulullah. Kita zakat, kita haji, perintah siapa? Rasulullah. Maulid kita adakan untuk menumbuhkan rasa cinta. Maka kenapa tadi Abis Tolak Al-Badru Habib nyanyiin lagu Indonesia? Kenapa? Jangan lagu Indonesia itu hanya dinyanyikan di lapangan-lapangan upacara, tapi di dalam masjid harus dinyanyikan. Kenapa? Agar bangsa Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu. Kenapa, Beb? Dinyanyikan di dalam masjid? Iya, karena doa yang paling cepat diterima oleh Allah adalah di tempat yang paling suci di atas muka bumi ini adalah masjid. Yang kedua, tadi kita banyak bersolawat, tim hadwahnya Masya Allah. Ibu kakinya kenapa kesemutan? Iya, lurusin dua-duanya nggak apa-apa.
Saking seriusnya kesebutan. Jangan disenggol, jangan. Jangan disenggol. Kalau disenggol kesian. Ya nggak apa-apa, dua-duanya nggak apa-apa. Biasa kalau umur udah 40 tahun ke atas, biasa. Ntar lurus, ntar bengkok. Ntar lurus, ntar bengkok. Ya, kita doain sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal. Anda jangan meremehkan selawat hadirin. Makanya kalau ada orang yang demen maulid, rajin sholatnya, rajin baca Al-Qur'annya, giliran maulid kagak hadir. Tub ilallah, bertaubatlah Anda kepada Allah. Kenapa? Karena maulid ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Seru-seru mulai. Ada satu kitab, nama kitabnya Haulal Ikhtifal bi Maulidin Nabi Syarif, yang dikarang oleh guru saya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, tinggalnya di Mekah. Tahun 2004 beliau meninggal, saya ada di sampingnya hadirin. Saya ada di Mekah waktu itu. Saya ikut mandiin jenazahnya, saya ikut mengkafaninya, saya ikut membawa jenazahnya ke depan Ka'bah, disolatin di malam 15 Ramadan di depan Ka'bah persis. Ini Ka'bah, ini jenazahnya di sini. Dikuburin di samping istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jaraknya cuman 10 meter kuburannya hadirin. Ini kuburan Sayyidatuna Khadijah, itu kuburan beliau. Pengarang kitab Haulal Ikhtifal, artinya apa? Hukum mengadakan peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau dapat 40 gelar profesor dari seluruh negara Islam yang ada di dunia. 40 gelar profesornya diberikan sama semua negara Islam hadirin. Hafal Al-Quran, ribuan hadis. Dan saya ketemu sama beliau. Apa isinya? Kenapa kita harus mengadakan peringatan Maulid? Apakah Nabi mengadakan? Yuk kita lihat hadisnya hadirin. Yang pertama, ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Limadha sukta yaumal isnin? Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Orang yang cerdas, orang yang brilian, orang yang luar biasa, jawabannya sedikit. Apa jawabannya? Fihi wulidtu, di hari Senin saya dilahirkan. Artinya ketika Nabi lahir, Nabi merayakannya dan bersyukur kepada Allah. Ini dalil yang pertama. Ada kurang lebih hampir 42 dalil. Kalau saya sebutkan 42 dalil, bisa-bisa sampai asar. Mau apa kagak? Oh. Bapak mau, Abi pulang dulu. Yang kedua, Abu Lahab, paman beliau, kafir, non-muslim. Ketika Nabi lahir, ibundanya melahirkan. Ketika itu Abu Lahab mengatakan, panggil budak
pembantunya. Panggil pembantunya, sini. Nanti kalau ponakan saya itu lahir, istri adik saya itu lahir, kamu bebas. Artinya apa? Abu Lahab yang diabadikan di dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada terus ma'adana saya selana wa mra'atuhu fi jidiha. Lihat, Quran mengabadikannya. Abu Lahab paman beliau ketika adik istrinya, ini beliau punya adik. Nah, istrinya, istri adiknya ini melahirkan. Keluarlah. Apa kata Abu Lahab? Saya gembira, saya senang, saya punya ponakan. Budakku, kamu bebas. Kamu bebas, nggak usah kerja lagi sama saya. Bebas, silakan sana pergi. Apa yang terjadi? Setiap hari Senin sampai datangnya hari kiamat nanti, Abu Lahab dibebaskan dari siksa api neraka. Lihat, orang non-muslim, orang kafir bergembira dengan hari lahirnya Nabi. Dia itu dibebaskan setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita yang dari kecil udah ikutin Nabi, yang dari kecil kita percaya kepada Nabi? Insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, ini mau disebutin semua apa kagak nih 42 nih? Mau kagak? Mau aja lo gue ini nih. 3 aja. Yang ketiga, dalam Al-Quran apa? Qul, katakan kepada umatku semuanya, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apa kata Allah? Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada semua umatmu, kepada semua manusia, bifadlillah, dengan keutamaan yang Allah berikan. Menurut para ulama mufassirin, fadlun artinya adalah ilmu. Fadlun apa? Ilmu. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Rahmatnya ini ditafsirkan adalah diutusnya Nabi besar Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa kata Allah? Saya tidak mengutus Nabi saya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, kecuali memberikan rahmat. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Apa kata Allah? Saya udah kasih 2, ilmu dan kasih sayang, yaitu saya utus Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Falyafrahu, bergembiralah kamu, senanglah kamu. Kenapa? Karena kamu hidup akan bahagia dengan senang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi lahir, yang paling marah, yang paling kagak suka, yang paling kecewa, yang paling benci itu adalah iblis. Apa? Jawab dong, Bu. Ketika Nabi lahir, yang kagak suka itu adalah iblis. Iblis paling marah. Kenapa? Ketika Nabi lahir ke dunia,
Makanya ketika Nabi lahir itu yang paling marah setan, iblis. Itu marah, nggak demen, nggak suka. Kenapa? Karena pengikutnya iblis berkurang. Karena pengikutnya setan berkurang. Karena lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keterangan tiga ini, kira-kira tentang peringatan Maulid ini sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Saya mau tanya sama semuanya, Nabi merayakan hari kelahirannya atau tidak? Merayakan. Tolong jawab, merayakan atau tidak? Merayakan. Beb, Nabi merayakannya dengan puasa, betul? Kenapa kita nggak berpuasa? Yuk kita lihat sejarahnya. Waktu itu Nabi berpuasa karena para sahabat sedang berperang, sedang berjihad. Kira-kira kalau ada di kampung kita orang sakit, kita malah joget-joget di depannya, joget-joget dangdut atau yang lainnya, kira-kira pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Orang lagi sakit, kita ketawa-tawa. Maka itu ketika hari Senin, karena pada waktu itu para sahabat sedang berjuang menjaga agama Allah, Nabi berpuasa. Kalau Nabi mengadakan pesta, mengundang makan para sahabat yang lainnya, nanti para sahabat mengatakan kita lagi perang, kenapa Nabi bersenang-senang? Maka itu Nabi berpuasa. Apa fotonya? Kira-kira udah paham apa belum? Udah paham apa belum? Alhamdulillah. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat judulnya meneladani akhlak Rasulullah membentuk generasi berprestasi. Dalam Al-Qur'an Allah yang memuji Nabi. Makanya ada sebagian orang mengatakan, ngapain ngadain Maulid? Kamu sama saja menyembah Nabi, kamu sama saja memuja-muja Nabi. Ntar dulu. Sekarang Habib mau tanya sama semuanya, siapa Tuhan kita? Allah. Jawab, siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Nabi kita? Muhammad. Nabi besar Muhammad. Enggak pernah tuh kita mengatakan atau menyembah Nabi, atau kita katakan Nabi adalah Tuhan. Pernah gak kita bilang begitu? Pernah gak? Beda dengan kaum yang lain, beda dengan agama yang lain. Nabi Isa dikatakan anak Tuhan. Tetap Nabi Muhammad adalah Nabi Allah. Gak pernah kita sembah. Yang berhak kita sembah adalah, yuk kita lihat hadirin, yang memuji Nabi itu Allah, bukan manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya di dalam buku tersebut, Haulal Ihtifal bi Dzikr Maulidin Nabi Syarif, di situ dikutip juga. Makanya kalau ada orang yang paham Al-Quran, orang yang paham hadis, yang merasa dirinya pintar, lantas dia tidak mengakui acara-acara yang di tempat itu dibicarakan Nabi Muhammad, disebutkan selawat, dibacakan Al-Quran, sampai dia nggak percaya, sampai dia mengingkarinya, bisa jadi orang tersebut adalah orang yang dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dari keterangan yang Habib terangkan,
Kita nggak boleh memuji manusia. Yang berhak kita puji adalah Allah. Maka itu ketika Allah memuji Nabi, semua manusia harus memujinya, yaitu dengan baca sholawat. Yuk kita baca sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa zahir wal batin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat meneladani akhlak Nabi, apa sih akhlak Nabi? Yang pertama, la yaqulu. Nabi tidak pernah berkata, wala yaf'al, dan tidak pernah berbuat illa ma'rufa, kecuali yang baik. Kecuali apa? Yang baik. Dua, hati-hati. Akhlak Nabi yang paling tinggi adalah menjaga lisan. Makanya manusia itu dia akan mulia kalau bisa jaga lisan. Sampai Nabi katakan, kalau kamu mau masuk surga, jaga lisan kamu. Yang penting kamu katakan, yang tidak penting jangan kamu katakan. Tadi awal Habib udah katakan, kita berantem, kita ribut, masalah datang. Kenapa? Karena lisan kita nggak bisa dijaga. Bu, mau masuk surga kan? Jaga lisannya. Pak, mau masuk surga kan? Jaga lisannya. Kalau ngomong yang benar, kalau ngomong yang lembut, jangan kasar. Ibu, bu, suaminya kasar ya? Bu, suaminya halus apa kasar? Halus. Jadi makhluk halus dong. Hati-hati. Kalau kita lihat judulnya meneladani akhlak Rasul, kalau mau jaga lisannya, sampai Nabi katakan, siapa yang buka aib saudaranya, misalnya Pak Lurah, Habib jelek-jelekin Pak Lurah sama Pak Ustadz Yusuf. Anda bilang sama Pak Ustadz Yusuf, ketua peringatan hari besar Islam, beliau ketuanya, saya bilang, Yusuf, Pak Lurah begini-begini, saya buka aibnya. Apa yang terjadi? Dosa saya sama saja berzina sama ibu saya sebanyak 30 kali. Pak,
ibu-ibu? Ibu-ibu. Pak, tolong jawab. Yang banyak ngomongin orang, bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu. Bapak-bapak ya? Sebentar. Habib nanya bapak-bapak dulu. Ibu jangan jawab. Pak, yang banyak buka aib orang, yang banyak ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu. Sebentar Bu, yang banyak bicara, buka aib orang, ibu-ibu apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Bapak-bapak. Hati-hati buka aib orang. Anda mau cantik, Anda mau ganteng, Anda mau kaya, hancur dengan lisan Anda. Maka ada pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Buat apa? Udah umur 40, 50, 60, dikit lagi mau mati. Ya bukan berarti yang anak-anak nggak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti Mati. Presiden Mati. lurah Mati. camat Mati. ketua masjid Mati. ojek Mati. RT Mati. RW Mati. ustazah Mati. ustaz Mati. ada. Mati. Jangan didoain dong. Hati-hati, jaga lisannya. Maka kenapa kok pas lempengan mulut ini dijaga oleh dua jaga, gigi dan kedua lisan kita? Kenapa? Karena paling berbahaya. Lihat mata, mana penjagaannya mata? Lihat telinga, lubang telinga, mana penjagaannya? Tapi ketika lari, mulut kita ada gigi, ada lisan kita, bibir kita, dua. Maka itu, kalau akhlak kita mau ikutin Nabi, jaga mulut kita. Tiap hari kita jelek-jelekin orang, seolah-olah nggak ada dosa. Hati-hati hadirin. Jangankan buka aib Pak Lurah atau Pak Lurah buka aib saya. Saya katain aja Pak Lurah misalnya, atau Pak Lurah katain saya. Misalnya Habibnya kecil banget. Cuman begitu doang. Atau sebaliknya, Pak Lurah gemuk banget. Habib cuma ngomong begitu, Pak Lurahnya nggak tahu. Maaf, Pak, Bu, sama aja Anda berzina 30 kali dosanya sama ayah dan ibu Anda. Hati-hati tuh, jaga. Apalagi di rumah ngobrol sama suami, Bang, kenapa? Itu Habibnya pendek banget. Mana ceramah lama banget tadi. Sallu ala Muhammad. Hati-hati hadirin. Rajin sholatnya, rajin ibadahnya, di masyarakat terkenal. Umurnya udah tua, dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia bakal mati karena sudah melihat umurnya. Nggak pernah dijaga mulutnya. Tapi mau tanya amal semuanya, sayang nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Rasulullah? Siap jaga lisannya? Siap berkata yang baik? Alhamdulillah. Enggak, Allah nggak lihat Anda umurnya berapa. Anda bisa jaga mulutnya. Hati-hati Pak. Ini kita pengen setiap tahun ini peringatan Maulid, tapi hasilnya mana? Ibu hampir tiap minggu
musola ini, di masjid ini. Tapi hasilnya mana? Yuk, Habib mau fondasikan. Hasilnya yang pertama adalah jaga lisan. Jangan nyakitin orang. Jangan nyakitin. Nabi nggak pernah, Pak. Ada suatu ketika, ini hadis. Suatu ketika orang datang. Ini sahabat lagi berkumpul. Tahu-tahu ada anak muda diri. Apa kata anak muda itu? Ya Rasulullah, saya pengen bersinah. Ini sahabat yang melihat anak muda diri bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya pengen bersinah. Sahabat Sayyidina Umar udah ngeluarin pedangnya. Sayyidina Ali ini tangannya nih udah ngangkat. Maksudnya mau memukulnya. Nabi senyum aja. Nabi senyum. Akhirnya Nabi panggil, sini anak muda. Dideketin di kupingnya. Dibisikin sama Nabi, wahai anak muda, relakah kamu kalau ibu kamu disinahi oleh laki-laki? Apa kata anak muda? Enggak ya Rasul, saya enggak bakal ridho ibu saya disinahi oleh laki-laki. Wahai anak muda, apakah kamu rela anak perempuan kamu disinahi sama laki-laki lain? Apa kata anak muda? Tidak ya Rasul, saya tidak akan ridho. Hari ini ya Rasul, saya tidak akan melakukan zina. Saya tidak akan melakukan perzinahan ya Rasul. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Akhirnya Nabi letakkan tangannya di dada anak muda itu. Semenjak itu anak muda itu tidak ada yang ada di dalam hatinya kecuali dosa yang paling dia benci adalah berzina. Lihat, kalau kita gimana tuh? Datang orang ke Pak Lurah nih. Datang orang ke Pak Lurah, anak muda misalnya. Pak Lurah, duitnya ada berapa? Saya minta dong. Jawab Pak, kira-kira Pak Lurah marah gak? Marah gak? Ditanya duitnya berapa? Saya minta dong. Kira-kira Pak Lurah marah gak? Marah gak? Kagak. Gak salah maksudnya. Alhamdulillah. Bu, kalau ada anak perempuan cantik deketin ibu, dia bilang, Bu, saya ini istri suami ibu. Kira-kira ibu marah gak? Ibu marah gak? Gue jenggot. Tahu dijemput Bu? Tarik rambutnya, dijambak. Kalau bahasa Betawinya jenggut. Pasti tangannya nampol. Lihat, kalau pada waktu itu Nabi katakan, kamu berdosa, kamu ini, sakit hatinya. Tapi subhanallah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah. Kita baca salawat, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi,
tidak pernah menyakiti hati saudaranya. Siapa orang yang berkata sampai menyakitkan hati saudaranya, maka dosanya sama saja dia menghancurkan Ka'bah. Pak, Habib mau tanya, kalau ada orang datang ke masjid, ngacak-ngacak masjid, jendela-jendela kacanya dihancurin, kira-kira dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Sekarang Anda berkata sampai nyakitin hati orang, sampai dia merasa sakit, dosa Anda sama saja seperti orang yang menghancurkan Ka'bah. Hati-hati. Makanya jaga lisannya. Jangan merasa mentang-mentang. Bahkan ada satu hadis nanti di akhirat, yang pertama masuk neraka adalah para ulama. Yang masuk neraka yang paling banyak pertama kali adalah para ulama. Kenapa? Karena dia tahu yang halal dia bilang haram, yang haram dia bilang. Yang kedua, para pemimpin dari rumah tangga. Seorang suami keluar dari rumah RT, keluar dari RT, RW, dari RW, lurah, dari lurah, camat, dari camat, bupati atau wali kota, terus sampai kepada presiden. Hati-hati, ini gak sembarangan. Maka peringatan Maulid ini, kalau benar-benar meneladani akhlak Rasul, membentuk generasi berprestasi, jaga lisannya, jangan bikin sakit hati orang. Coba kalau pemuda yang tadi dia bilang, ya Rasul, saya mau berzina, langsung Nabi katakan, hei, kamu orang gak benar, kamu orang begini. Kira-kira hatinya sakit gak? Hatinya sakit gak? Yang terakhir hadirin, bagaimana perbuatan Nabi begitu luar biasa. Tahu-tahu datang seorang wanita bawa sekantong plastik jeruk. Jeruknya juga jeruk limau. Jeruk yang asam. Bawa sekantong plastik, maksudnya ini perempuan mau bikin malu Nabi di depan para sahabatnya. Kalau dia makan jeruk tersebut pasti keasaman, pasti merasakan asam. Ini perempuan pengen bikin malu di depan para sahabat. Datang, hai Rasul, ini perempuannya orang non-muslim, orang kafir, orang Yahudi. Akhirnya datang, ya Rasul, saya mau kasih hadiah. Diambil sama Nabi. Kata perempuan itu, makan, makan. Maksudnya biar cepat dimakan. Dimakan sama Nabi. Diambil kantong plastik yang dalamnya jeruk limau. Jeruk apa sih namanya? Bukan yang asam. Maka itu jeruk nipis. Itu kan asam banget. Tapi subhanallah, diambil kantong plastik itu, dimakan di depan wanita tersebut. Wanita itu sambil tertawa-tawa, dalam hatinya mengatakan syukur, syukur kamu merasakan keasaman. Sahabat bingung, kok Nabi dikasih orang makan sendiri. Biasanya Nabi nggak makan dulu, kecuali udah bagiin ke para sahabat, baru yang terakhir Nabi yang makan. Tapi ini aneh, kenapa dimakan semua? Pulang itu perempuan dengan rasa gembira, senang karena udah membuat Nabi asam mulutnya. Apa yang terjadi? Sahabat bilang, ya Rasul, tadi wanita itu memberikan jeruk, kenapa engkau tidak bagi-bagi ke kita? Biasanya ada yang memberi
ketahuilah wanita itu datang membawa jeruk. Jeruk apa tadi, Bu? Jeruk nipis. Jeruk itu asam. Kalau aku bagikan kepada kamu, pasti kamu akan menghardik atau menghukum wanita itu, akan memukul dan menyakiti wanita itu. Aku tidak redha wanita itu disakiti oleh kamu, dihina oleh kamu, dicemoohkan nama kamu. Tapi alhamdulillah, dengan seizin Allah, jeruk yang tadinya asam itu berubah menjadi manis ketika masuk ke dalam mulut saya. Akhirnya besoknya wanita itu datang merasa bersalah. Wahai utusan Allah, tadinya manggilnya main Muhammad aja karena dia non muslim. Akhirnya datang, wahai utusan Allah, kemarin saya bawa jeruk nipis asam. Gunanya saya pengen mempermalukan kau di depan para sahabatmu ketika makan. Saya sadar, saya bersalah. Sekarang izinkan saya, syahadatkan saya agar saya masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi mengajarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Masuk Islam. Ibu, suami datang ke rumah bawa kantong plastik, isinya jeruk nipis semua, jeruk asam. Kira-kira ibu marah apa kagak? Marah apa kagak? Buat soto, Pak, soto. Buat soto. Sotonya satu ember. Pasti ibu akan marah. Ayah gimana sih? Emang saya tukang soto apa? Dibawain jeruk nipis? Buat apa itu? Lihat, akhlak yang mulia harus kita tanamkan dari mulai hari ini. Harus ada perubahan. Yang pertama, jaga lisannya. Yang kedua, jangan kita sakiti siapapun, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Semua alhamdulillah. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya diminta oleh panitia dan saya diminta untuk baca doa. Sebelum baca doa, kita baca kalimat La ilaha illallah. Siapa orang yang berkumpul, dimanapun dia berkumpul, ditutup dengan kalimat La ilaha illallah 3 kali, tidak bangun dari tempat duduknya kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Habib terlebih dahulu dilanjutkan oleh Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Habib dulu. La ilaha illallah.
'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, jagalah lisan kami, tidak keluar dari lisan kami kecuali perkataan yang mulia, kecuali berzikir kepadamu, kecuali membaca Al-Quran bersama-sama. Rabbana atina wa fil akhirati, semuanya baca Rabbana atina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rabbi ya Rasul sekali lagi ya Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Jangan bubar dulu sebelum ditutup oleh pembawa acara. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penceramah kita, guru kita semua, Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Atas, yang telah menyampaikan ujangan materi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita bisa menjaga lisan kita tidak sampai menyakiti hati orang lain. Kemudian mudah-mudahan dengan kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW, kita bisa melahirkan generasi yang berprestasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikianlah rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Najul Jannah. Mudah-mudahan ini semua adalah sebagai bukti kita, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang kelak. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para jamaah semuanya, mari kita ada sesi foto bersama Ustaz kita, guru kita semua, di Al-Atas. Mana Pak RW?